Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aimatul Iza mau mempresentasikan tentang medication therapy management atau manajemen terapi obat. Tapi jangan lupa subscribe dan like. Oke, kita mulai presentasinya. Definisi manajemen terapi obat. Manajemen terapi obat adalah pelayanan yang berbeda atau kategori pelayanan yang mengoptimalkan hasil terapi untuk pasien secara individu. Layanan manajemen terapi obat tidak berdiri sendiri. Tetapi dapat berlangsung bersamaan dengan penyediaan produk obat. Manajemen terapi obat memiliki cakupan yang luas dari berbagai kegiatan profesional dan pertanggungjawaban lisensi apoteker atau praktik ruang lingkup penyedia layanan kesehatan yang berkualifikasi. Inti model layanan manajemen terapi obat dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antara para apoteker, pasien, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengoptimalkan pengobatan aman dan efektif demi mencapai hasil terapi yang optimal. Tujuan dari manajemen terapi obat untuk memastikan bahwa obat tersebut tepat untuk pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan demi mendapatkan hasil terapi yang optimal sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pelayanan yang termasuk dalam manajemen terapi obat. 1. Menampilkan atau mendapatkan penilaian yang diperlukan dari status kesehatan pasien. 2. Merumuskan rencana pengobatan. 3. Memilih, memulai, memodifikasi, atau memberikan terapi pengobatan. 4. Memantau dan mengevaluasi respon pasien terhadap terapi termasuk keamanan dan efektivitas. 5. Menampilkan tinjauan pengobatan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi, menyelesaikan, dan mencegah masalah terkait obat termasuk kejadian obat yang merugikan. Selanjutnya, suatu program yang menyediakan cakupan untuk pelayanan manajemen terapi obat harus meliputi 1. Layanan khusus pasien dan individual atau serangkaian layanan yang diberikan langsung oleh apoteker kepada pasien. 2. Interaksi tatap muka antara pasien dan apoteker sebagai metode penyampaian yang digemari. 3. Kesempatan bagi apoteker dan penyedia perawatan kesehatan lain yang berkualifikasi untuk mengidentifikasi pasien yang harus menerima layanan manajemen terapi pengobatan. 4. Pembayaran untuk layanan manajemen terapi pengobatan yang sesuai dengan tingkat penyedia pembayaran temporer dan yang didasarkan pada waktu, intensitas klinis, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan. Proses untuk meningkatkan kontinuitas perawatan, hasil, dan ukuran hasil. Yang selanjutnya yaitu kategori pasien yang membutuhkan manajemen terapi obat. Yang pertama yaitu pasien sadar terhadap kesehatan diri dan merasakan membutuhkan manajemen terapi pengobatan. Yang kedua yaitu pasien menerima perawatan dari lebih dari satu resep. Selanjutnya, pasien ingin atau perlu mengurangi biaya pengobatan sendiri. Selanjutnya, pasien telah mengalami kerugian dalam tunjangan rencana kesehatan atau pertanggungan asuransi. Selanjutnya, model MTM manajemen terapi medik dalam praktik farmasi mencakup 5 elemen inti, yaitu yang pertama yaitu medication therapy review. MTR adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien, menilai terapi obat untuk mengidentifikasi masalah terkait pengobatan, mengembangkan daftar prioritas masalah, dan membuat rencana mutu mengatasinya. Medication therapy review ini dilakukan antara pasien dengan apoteker. MTR dirancang untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang obat yang mereka konsumsi, mengatasi masalah, dan memberdayakan pasien untuk mengelola swamedikasi dan kondisi kesehatan mereka.
Yang kedua yaitu Personal Medication Record. Personal Medication Record adalah catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien, baik itu pengobatan resep, pengobatan non-resep, produk herbal, dan suplemen makanan. Yang ketiga yaitu Medication Related Action Plan. Rencana tindakan terkait pengobatan MAP adalah dokumen pasien sentris yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam melacak kemajuan untuk mengelola diri sendiri. Rencana perawatan adalah tindakan profesional kesehatan untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan yang spesifik. Selanjutnya yaitu intervensi dan rujukan. Petugas farmasi memberikan layanan konsultatif dan melakukan intervensi untuk menangani masalah terkait pengobatan. Bila perlu, apoteker merujuk pasien tersebut ke dokter atau layanan profesional kesehatan lainnya. Contoh keadaan yang memungkinkan memerlukan rujukan antara lain, seorang pasien mungkin memerlukan pendidikan manajemen penyakit untuk membantunya mengatasi penyakit kronis seperti diabetes. Selanjutnya, dokumentasi dan follow-up. Pelayanan MTM didokumentasikan secara rutin dan di follow-up bahwa visit pasien merupakan dasar bagi pengobatan yang dibutuhkan pasien. Yang selanjutnya, contoh layanan yang termasuk dalam manajemen terapi obat. Yang pertama yaitu Medication Therapy Review, merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien, menilai terapi pengobatan untuk mengidentifikasi masalah terkait obat, menyusun daftar masalah terkait obat yang diprioritaskan, dan membuat rencana untuk menyelesaikannya. Yang kedua yaitu konsultasi farmakoterapi, layanan yang diberikan oleh apoteker berdasarkan rujukan dari penyedia layanan kesehatan apoteker lainnya. Yang ketiga yaitu pelatihan manajemen penyakit atau dukungan. Apoteker yang menyediakan layanan manajemen terapi pengobatan ini menangani terapi obat dan non-obat, serta modifikasi gaya hidup yang terkait dengan penyakit, mengintegrasi pasien ke dalam program yang memberdayakan mereka untuk mengelola penyakit dan obat-obatan mereka, dan demikian mengurangi biaya perawatan, kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang selanjutnya, manajemen antikoagulan. Apoteker yang menyedia manajemen antikoagulan memberikan beragam pelayanan kepada pasien yang merupakan obat antikoagulan oral. Yang selanjutnya, layanan klinis lainnya. Layanan klinis yang beragam semuanya fokus untuk mengoptimalkan hasil pengobatan untuk pasien. Yang ketujuh yaitu pemantauan keamanan obat. Apoteker menyediakan manajemen terapi obat melalui program pemantauan keamanan obat, di mana mereka berperan penting dalam pencegahan kesalahan pengobatan dan efek samping. Selanjutnya, kesehatan, kebugaran, dan kesehatan masyarakat. Apoteker menyediakan berbagai macam layanan kesehatan untuk meningkatkan perawatan bagi setiap pasien di komunitas yang mereka layani. Selanjutnya, imunisasi. Apoteker menyediakan layanan manajemen obat imunisasi melalui identifikasi pasien berdasarkan status penyakit dan terapi pengobatan yang berpotensi mendapatkan manfaat dari penerima vaksin, dan secara langsung mengimunisasi pasien tersebut atau memberikan edukasi tentang manfaat dan pentingnya vaksinasi untuk penyakit yang dapat dicegah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.